Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, dan tentu di antara semua nikmat itu iman Islam yang paling utama yang harus kita syukuri dan kita jaga dengan ilmu. Jangan sampai luntur, apalagi kabur, sampai hilang, sampai ganti keyakinan, maka itu adalah keadaan yang sangat kurang baik. Maka harus kita jaga, dan penjagaannya adalah dengan majelis ilmu, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya agar iman kita bertambah. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita tentang muamalah. Tapi kemarin saya dikasih PR Mas Ajis, ada pertanyaan yang saya waktu ditanya tak boleh jawabannya sih daripada keliru. Yaitu pertanyaan yang pertama, kapan makmum membaca Al-Fatihah? Jadi kasusnya atau kondisinya adalah ketika sholat jamaah, kan makmum ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makmum wajib baca Al-Fatihah pada setiap rakaat, baik sholat sir maupun jahar. Dan waktu membacanya adalah ketika imamnya diam atau dibaca pelan bersamaan dengan bacaan imam. Dan jika imam sudah rukuk sebelum makmum selesai, maka makmum ikut rukuk dan gugur kewajibannya. Nah, terus ketika imam baca Al-Fatihah, kewajiban panjenengan adalah menyimak, mendengarkan. Dalilnya Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam agar kamu mendapatkan rahmat, agar mendapatkan hidayah. Kalau dalam konteks sholat ya agar agar sholatnya lebih khusyuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, ini sholat jahar ya, maka begitu sudah selesai dengan membaca Al-Fatihah pelan-pelan. Nah, apa istilahnya? Sir, lirih, ide-ide. Dalilnya apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, di situ dengan mengusahakan untuk membaca dalam kondisi sir, kemudian tidak perlu dengan intonasi kayak imamnya. Artinya dengan baca tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak usah dilakukan gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang mengkhususkan itu apa gitu kan? Kan nanti ada ulama yang berpendapat, nah imamnya semua cuma makmumnya tidak usah gitu kan. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang sanadnya di statusnya adalah hasan sahih. Disebutkan bahwasanya la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nah, jadi sahabat itu membaca sesuatu terus rada rame ngoten niku. Rada berisik, rada enten swara-swara gitu. Niku nek ning beberapa masjid niku ketika imamnya Allahu Akbar gitu. Niku sing wingi nggih melu-melu Allahu Akbar tur banter ngoten, dadi suaranya itu mengganggu gitu. Nah, ada bacaan-bacaan yang dibaca makmum waktu itu. Kemudian Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian tadi membaca sesuatu di belakang imam kalian? Qalu na'am, pada saat menjawab iya. Qala, kata Nabi SAW, la taf'alu, jangan kamu kerjakan illa bi Fatihatil kitab, kecuali yang baca adalah Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena sholat seseorang pun tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 777, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, karena di Rasulullah SAW saktatani fi sholat. Maksudnya Nabi SAW memiliki 2 kali saktah, yaitu kondisi di mana beliau diam sejenak. Idza faragha min qiraah, kalau ketika beliau sudah selesai membacakan bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu setelah selesai baca Al-Fatihah itu beliau diam sejenak. Nah, disinilah kemudian sebagian ulama berpendapat tempat seorang makmum membaca Al-Fatihah. Nah, tapi nek lali piye Mas? Maka dalam kitab Arba'in An-Nawawi disebutkan ada 3 keadaan yang umatku diangkat tidak berdosa, yaitu lupa, kemudian khilaf, kemudian yang ketiga dipaksa. Artinya ketika jenengan imamnya Al-Fatihah terus baniku surat, baniku lali dengan namanya lali, tiba-tiba ya sudah Allah Akbar rukuk dan jenengan ya tidak Fatihah, maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ingat, sebaiknya dibacakan Al-Fatihah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab dia berkata, wa kullu man shalla fardhon aw nafilatan fa alaihi an yaqra'a bi Fatihatil kitab. Setiap orang yang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, maka sebaiknya wajib membaca Al-Fatihah. Imaman kana au makmuman, baik dia sebagai imam ataukah sebagai makmum, au munfaridan ataukah sholat sendirian, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Masail al-Imam Ahmad, dia mengatakan yaqra'ul makmum khalfal imam fi shalah al-jahriyah Fatihatul kitab fi nafsi. Makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahriyah dengan pelan, artinya tidak banter-banter. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya mengatakan wa ammal ma'mum fa yaqra'u Fatihatul kitab. Adapun makmum maka dia tetap membaca Al-Fatihah wa yastami'u li qira'atil imam fi ma zada alaihi dan mendengarkan bacaan imam setelah bacaan selain Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, mengatakan as-shawabul ladzi la syakka fi, adalah pendapat yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya, annal makmum yajibu alaihi qira'atul Fatihati fi kulli raka'atin. Bahwasanya yang namanya makmum itu tetap wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan la tasihhu shalatul imam wal makmum illa bi qira'ati Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang baik dia imam maupun makmum kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kalau sholat setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Cuman bedanya kalau imam niku pas jahar kita mendengarkan sebagai makmum. Begitu kemudian ada jeda wa yudil maghdubi alaihim waladdallin, jeda itu nah kita manfaatkan untuk baca Al-Fatihah. Nek kok dilalah yo lali, benar-benar lali, lupa gitu kan. Mungkin karena pikiran yang lain gitu kan, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, hukum masbuk sholat maghrib saat datang imam di tahiyat akhir. Sholat maghrib kan 3, dia datangnya di rakaat ketiga. Nah, itu ikut tahiyat akhir atau tahiyat awal? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat atau sebuah hadis dari Nabi SAW yang mana dia bersabda, idza jitum ila shalah, demikian riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau kamu datang ke sholat, maksudnya mendatangi sholat, fama'at rohtum fasol, maka apa yang kalian dapati maka sholatlah. Artinya kalau dia rakaat 3 ya kita 3, dia rakaat 2 ya 2, atau posisinya sujud ya kita sujud. Jangan kemudian megah bayar atau megah joli, akhirnya tak takbiratul ihram se, Al-Fatihah se, segala macam. Nah itu tidak boleh. Jadi begitu imamnya sujud ya kita nyusul sujud. Cuman namanya takbiratul ihram itu adalah rukun, maka jenengan tidak boleh langsung sujud. Jenengan harus takbiratul ihram dulu, baru kemudian takbir untuk sujud. Jadi tidak perlu rukuk. Nah berarti tidak dihitung 1 rakaat ya enggak gitu kan.
Kemudian Nabi mengatakan wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kelewat setelah kamu susul itu kok ada yang kurang, artinya nggak sempurna satu rakaat, maka lengkapilah. Nah, batasannya adalah rukuk. Ketika jenengan sholat kok imamnya posisinya sudah lebih dari rukuk, artinya sudah sujud atau duduk di atas sujud, maka jangan kehilangan satu rakaat. Tapi kalau posisi imamnya rukuk maksimal, Allahu Akbar, terus dengan masih bisa rukuk, maka di situ sholat dengan sah satu rakaat. Jadi tidak kehilangan satu rakaat. Loh, belum baca Al-Fatihah. Nanti ada hadis seorang sahabat, ini saya belum ketemu ini. Ada seorang sahabat yang dia itu masbuk, telat. Dia itu tidak pengen kehilangan satu rakaat, males sering bayar tadi loh. Jadi beliau sejak dari pintu itu sudah Allahu Akbar sambil rukuk terus geser-geser gitu. Nah, terus itu Nabi dikasih tahu malaikat. Nabi kan sholat madhab sana mesti ya. Nah, dikasih tahu. Terus Nabi ngasih tahu orang itu, ojo mbok baleni. Tapi tidak suruh ngulangi sholatnya. Jadi jangan seperti itu. Maksudnya ya nek telat aja masuk dulu, terus mencari posisi yang baik, takbir, dan kurang ya aku dibayar gitu. Nah, itu menjadi dalil ya. Kalau ada hadis umum tentang Al-Fatihah, tapi itu menjadi hadis pengkhusus. Jadi nanti dalam bab fikih itu ada namanya bab khusus sama umum, al-am wal khas. Ketika ada dalil umum wajib Al-Fatihah, ya. Tapi ternyata untuk orang masbuk ada hadis itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dengan kalau masbuk dalam posisi rukuk imamnya dan dengan mendapati rukuk itu masih bisa dihitung satu rakaat. Tapi wajib takbiratul ihram dulu. Tidak usah Al-Fatihah langsung rukuk. Soalnya dengan nanti Al-Fatihah imamnya mesti sujud. Anu kok itidal dulu. Nek ngoten dengan kelewat. Ngoten nggih. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah nek imamnya tahiyat akhir, nah kita tahiyat apa gitu kan? Awal atau akhir kan gitu. Nanti saya bingung kan. Nanti saya sanjang yo tahiyat awal, masuk langsung akhir ngawali urung ya gitu. Ya kalau semua pakai logika gitu ya tentu ya masuk akal sih gitu ya. Cuman karena ini sholat ya kita kembali ke dalil gitu. Apalagi Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi memang suruh niru Nabi. Nabi mengatakan terkait itu yaitu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena diikuti, maka berarti dengan ketika dia si imam ini rakaat tahiyat akhir, yang jenengan berarti tahiyat akhir. Nah, tinggal nanti permasalahannya adalah kurangnya berapa gitu. Oh, kurangnya aku dapatnya rakaat terakhir kurangnya berarti tiga-tiganya nih saat maghrib tadi konteksnya kan. Ya berarti jangan mengulanginya dari awal, dari rakaat 1, 2, terus 3. 2 ini berarti tahiyat awal, 3 ini berarti tahiyat akhir. Nek ngono ku salatku dadi petang tahiyatnya dadi teluno gitu. Ya namanya telat mau gimana gitu kan. Ya, jadi karena telat ya konsekuensinya seperti itu harus dibayar ya dibayar. Nah, cuman kalau kita mikir mikir ora penake rakaate dadi akeh gitu. Sebenarnya dalam sholat witir itu kan witir niku lho sing jenengan nek tarawih niku. Ini kan biasanya kan 3 rakaat 1 salam gitu. Tapi di Mekah Madinah niku witir niku 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Nah, ketika kita lihat di kitab-kitab fikih, kenapa kok ada opsi yang 2 tambah 1? Ya memang ada sunnahnya juga. Cuma maksud saya kenapa kok Saudi dalam hal ini di Masjid Nabawi sama Masjid Haram itu memilih ini? Tidak pernah saya pas kalau sholat tarawih di sana itu tidak pernah saya dapat 3 rakaat 1 salam. Nah, saya coba cari itu kenapa? Hikmahnya adalah makin banyak tasyahud, maka di situ makin banyak doa. Makanya kan nanti ada witir yang 5 rakaat. Niku ada sing 5 rakaat langsung salam setunggal. Ya itu tentu nggak lebih afdol daripada yang 2 rakaat salam lalu 1. Nah, mergane napa tasawufnya berarti nek 2 2 1 niki berarti ping 3.
Nah kembali ke masbuk tadi, ketika jenengan ngikuti imam yaitu rakaat terakhir, kemudian nanti baleni 1, 2, 3, berarti kan tasawufnya 3, ya berarti banyak doanya. Jadi nek dipikir ampun mikir pakai abot gini ngono malah jadi malas sholat mungkin. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap gerakan yang ada di dalam sholat itu ada doanya, makanya as-sholah itu juga maknanya adalah doa. Maka ketika gerakannya jadi banyak karena terlambat, kita syukuri saja. Jadi, wah alhamdulillah itu mau tambah oke. Nih, buatan ampun saya sekali telat gitu kan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya. Nah, belum selesai baca Al-Fatihah, namun imamnya sudah takbir menuju ruku. Apa yang harus dilakukan imam? Jadi kan tadi imamnya Al-Fatihah, gitu. Walat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, imamnya ngertos fikih niki, dia jeda dulu gitu kan. Kalaupun nggak ngerti, nanti dengan langsung baca Al-Fatihah, dalalah sing dibaca inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Allahu akbar. Dengan dereng rampung, maka bagaimana? Apakah jenengan harus menyelesaikan Al-Fatihah apa enggak? Nah, pertanyaannya kurang banyak apa enggak? Kalau kurangnya banyak, ya jenengan langsung ikut aja ruku, enggak usah diselesaikan. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma. Kembali ke hadis tadi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan dibisi atau di nama istilahnya atau dikereni. Nah, jadi disi imam enggak boleh, ngeri yang terlalu ngeri ya enggak boleh. Saya dulu pernah nemeni jamaah umroh pun sepuh ten Masjid Haram niku. Dek angger imame nopo mesti disiki terus. Terus cah nom Arab ngono ngarep ajeng ngandani niku Pak niku. Bae niku. Ning go basa Arab. Nah, dia ini boten paham, kula ngertos. Terus saya bilang iya nanti tak sampaikan. Terus kula sanjang jenengan mau anu di nasihati oleh Mas niku. Apa? Anu jenengan ketinggal kali biaya ini nek sholat itu diisi imam. Terus dia menasihati jangan diisi imam. Terus dia dalil inama ju'ilal imamu liyutama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Udah iku ngono kuwi. Nggih. Dasar cerewet ini. Waduh ya angel ya. Malah ngelok kewas cerewet. Iku nembe Mbah Kakung mungkin nek niku mau Mbah Putri ngono tambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau dapat nasihat, jangan jangan ditolak. Terus apa boleh ini? Batas bacaan tasawuf awal. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Batas bacaan tasawuf awal sampai syahadat atau sampai sholawat. Tasawuf awal dengan satu la ilaha illallah, satu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau sampai innaka hamidum majid. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat hadisnya, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna idza jalasna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami apabila jalasna di sini maksudnya duduk tasahud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, pada saat salat, qulna, kami mengucapkan Attahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Satu ala ilaha illallah, satu ala mutan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum asalnya pada tasawuf awal niku cuman sampai syahadat saja. Nah, kemudian kalau tasawuf akhir, an Ka'ab ibni Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, qulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Ya Rasul, kami telah mengetahui cara memberikan salam kepada engkau, lalu bagaimana cara kami sholawat kepada engkau? Maka beliau membaca qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ila akhir sampai innaka hamidum majid. Nah, ini yang kemudian dijadikan pegangan oleh sebagian ulama, bahasanya itu hanya di tasyahud akhir. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah salah nek jenengan sampai innaka hamidum majid? Jawabannya tidak. Kenapa? Apalagi dengan makmum. Nah, makmum niku ya, dalam sholat itu yang saya tahu kalau alam kita itu tidak boleh meneng tanpa membaca. Maksudnya nggak? Umpami imam jenengan itu sujudnya dangu
Nah jenengan dungane kok kon rampung subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun rampung. Ning imame kok terus sujud, jenengan ndak boleh diam, disuruh nambahi apa? Nambahi bacaan dari gerakan sholat itu. Nek sujud ya sujud, nek rukuk itu. Cuman bedanya ketika konteksnya adalah sujud, maka jenengan bisa menambahi dengan doa selain doa sujud. Karena Nabi bersabda saat dimana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya, yaitu wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Saat atau kondisi di mana orang itu posisinya lebih dekat kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka ketika dengan sujud sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kok imame dereng bangkit dan jenengan tambahi. Mau tambahi doa itu boleh, mau jenengan tambahi doa khusus buat panjenengan ya boleh. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, atau Rabbi firli wal walidayya ya boleh gitu kan. Wah jenengan pun tambahi niku subhana rabbiyal a'la nganti ping 30 kok ora tangi-tangi imame. Mang Jamil barangkali sedo gitu ya. Khususnya sing belakang imam gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalam konteks duduk tasahud, maka tasahud awal sama akhir, maka yang ada tambahan doa selain bacaan tasahud itu cuma di akhir. Makanya dalam tasawuf awal kok imamnya duduk lama belum selesai, maka jenengan sudah sampai sadar kok ngadeg gitu kan, maka jenengan boleh atau bisa menambahi dengan sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat itu adalah pujian kepada Rasul, dan sholawat yang terbaik itu yang di nas di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada ayatnya atau ada hadisnya, itu sholawat yang terbaik. Tunggu kehormatan. Banyak orang bisa nulis doa indah dengan isi yang luar biasa gitu kan, tapi doa yang terbaik tetap yang ada di dalam Quran dan hadis. Nah, sholawat itu kayak gitu. Sholawat yang terbaik itu yang ada di dalam Quran dan hadis. Dan di dalam Quran dan hadis dari semua sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah niku nggih sholat niku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niku sholawat yang terbaik. Kok enek Mas sing ngomong sholawat nario, sholawat nario nek diwaca ping 400 engko hajate terpenuhi gitu kan. Bahasane ngoten niku lho yang saya tahu. Nek dibaca 4444 nanti hajatnya akan terpenuhi. Sholawat nario niku coba kita simak atau saya bacakan nih. Mboten kula lagokke, mungkin kula lagokke ndak diterokke Pak Joko. Kula bacake sama terjemahkan. Ben jenengan dong niku isine napa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna, limpahkanlah salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini benar, aman, tidak apa-apa. Kalimat berikutnya, alladzi tunhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau segala kesulitan menjadi terurai. Nah, ten mriki cacat akidah. Soalnya apa? Yang mengurai kesulitan itu Nabi Muhammad, boten Allah. Kemudian wa tanfariju bihil kurabu, dan dengan sebab beliau segala kesusahan menjadi lapang. Ini nggih lentu. Soalnya yang melapangkan kesusahan dengan itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Wa tuqda bihi al hawaiju, yang menunaikan
semua hajat-hajat, dengan sebab beliau semua hajat itu terpenuhi. Ini ya boten tepat. Wa tunalu bihi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau segala keinginan diperoleh. Ini keliru banget. Nama meniki wa husnul khawatimu, dan dengan sebab beliau kita mendapatkan husnul khotimah, tambah keliru. Wong tungane Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, ya Allah kami minta kepada engkau, engkaunya kembali kepada Allah, husnul khotimah. Nah kemudian kalimat berikutnya wa yustasqa al-ghamamu fi wajhil karim, dan engkau turunkan hujan dengan perantara wajah beliau yang mulia. Niki nggih kletu. Jadi di dalam Islam itu orang paling mulia Nabi Muhammad, betul. Kemudian di bawahnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi SAW wafat, maka khalifah itu dipegang oleh 4 orang ini bergiliran. Nah, yang nomor 1 meninggal normal, nomor 2 dibunuh, nomor 3 dibunuh, nomor 3 dibunuh. Niki nek jenengan gadah presiden sekawan kok 3 dibunuh, ini kan negarane dalam kondisi genting. Alhamdulillah Pak Habibie meninggal normal, terus Pak Gus Dur meninggal normal, kan tidak ada yang dibunuh gitu. Nah, ini dalam kondisi segenting ini tidak ada satupun dari mereka yang kemudian datang kepada Nabi SAW meminta bantuan. Aghithna ya Rasul, tolong kami, ya tidak ada. Madad ya Rasul, tolong kami, ya Rasul, tidak ada. Nah, bahkan ketika Abu Bakar sudah wafat, dipimpinlah kekhalifahan oleh Umar bin Khattab. Nah, di situ mengalami paceklik yang sangat hebat. Umar bin Khattab mencari pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian beliau berdoa, kami dulu waktu Nabi masih hidup dalam kondisi paceklik, kami minta hujan bertawasul dengan Nabi engkau waktu Nabi hidup. Nah sekarang karena beliau sudah tidak ada, kami bertawasul dengan pamannya yang masih hidup. Akhirnya turun hujan. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini tadi kurang tepat. Makanya tadi di depan saya sampaikan, sholawat terbaik itu adalah sholawat yang diucapkan ketika bersesuaian dengan ayat atau hadis. Nah di dalam ayat dan hadis, sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah, bukan sholawat macam-macam, bukan. Dan bahkan sholawat macam-macam ini kunek jenengan mau lafadzkan, hukum asalnya jane boleh selama tidak bertentangan dengan Quran kali hadis. Contoh misal sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Terus jenengan damel Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad, boleh Pak. Tapi jangan dibaca di waktu sholat, di luar sholat. Kenapa? Karena semua bacaan, tata cara, ritual yang terjadi di dalam sholat harus berdasarkan dalil. Nah di dalam dalil-dalil tentang sholawat di dalam sholat tidak ada tambahan sayyidina, habibina, wa maulana, mekaten. Tapi nek di luar niku, misalnya dengan injing-injing kalian ngunjuk teh, dam goreng, misalnya ngoten, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Angsal kalian nyepeda, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, boleh. Nah, karena tidak bertentangan dengan dalil yang sahih. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan duduk di tasawuf awal kok Pak Imamnya dereng ngadeg gitu kan. Maka jangan ya wis kan itu meneng wae ra itu tak tambahi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai mriku rampung, ternyata Pak Imam lebih rampung. Nah, atau nek sampai situ Pak Imam masih duduk, nah jenengan ulangi lagi aja itu sholawat Ibrahimiyahnya. Jangan ditambah dongo, karena dongo itu nanti posisinya cuma di 2 tempat, pas sujud kali tahiyat akhir, bukan pas tahiyat awal. Ulangi lagi ini nama sholawat Ibrahimiyah. Pun jenengan ulangi pun 10, kok cek rong ngadeg, nah mang jawil barangkali sedo. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan jadi oke, ini tak tambah dulu Mas Ajis. Jadi pertanyaan berikutnya, ketika kita sholat 2 rakaat,
Nah, 2 rakaat. Ini kan ada duduk di dalam sholat, namanya duduk iftirosi sama duduk tawaruk. Duduk iftirosi itu duduk ketika rakaatnya 2 atau kurang. Nah, kok enek sholat kok rakaatnya kurang sama loro, enten sholat apa? Witir. Jenengan witir setunggal tok langsung salam angsal gitu. Nah, maka duduk iftirosi ini adalah duduk ketika rakaatnya 1 atau 2. Adapun lebih dari itu, nah, berarti sholat maghrib, sholat isya gitu kan, maka duduknya adalah duduk tawaruk. Duduknya itu yo kudu dipraktek ini, tekan ya. Nyantol Mas. Italio. Duduk dari gue dibalik ini. Jadi dalam sholat duduk itu cuma 2. Yang pertama iftirosi. Iftirosi ini yang kaki kiwa kiri dilenggai, terus yang mriki ditekuk jarinya 5-5-nya itu menghadap kiblat. Niki iftirosi. Lah nek tawaruk, ngeten iki diterusukke ngeten. Nah, adapun sebagian orang yang lenggah ngeten lentung, mungkin enten melih yang itu nggih aneh-aneh pokoknya ngomong itu. Nah, niku semuanya enggak boleh. Tapi ada juga kami pernah duduk namanya duduk ik'ak. Tapi enggak sering, sekali-kali aja gini. Jadi sekali-kali aja ik'ak. Nah, pertanyaannya sekarang, duduk yang duduk iftirosi itu atau dan tawaruk itu terjadi di rakaat mana? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk iftirosi itu adalah duduk yang dilakukan ketika rakaatnya 1 atau 2. Tapi kalau kemudian rakaatnya 3 atau 4, maka beliau SAW duduknya adalah duduk tawaruk. Nah, dalilnya nopo? Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaftarishu rijlahul yusra wa yansibu al-yumna. Bahasanya Nabi SAW biasa duduk dengan membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Yaftarishu berarti ini iftirosi. Ini model duduk yang pertama. Kemudian model duduk yang kedua, An Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, fa idza kana fi raqatil akhirah, apabila beliau berada di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa fa'ada ala maq'adatihi, beliau memajukan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lain dan duduk di atas bokongnya. Nah, ini duduk tawaruk. Nah, kemudian hadis yang ketiga, An Abi Humaid As-Sa'idi, wa idza qa'ada fi raqatil akhirah faqa'ada mutawarrikan. Apabila beliau duduk pada rakaat terakhir, maka beliau duduk dengan tawaruk. Nah, dari sini kemudian Imam Nawawi berpendapat bahwasanya as-sunnatu fi shalah allati laisa fiha illa tasyahhud wahidun ayat lisan muftarisan. Bahwasanya sunnah pada sholat yang dimana tidak memiliki kecuali satu tasyahud, maka duduknya adalah iftiros. Jadi kalau duduknya duduknya cuma sekali, sholat witir tadi, sholat 2 rakaat atau sholat witir yang 3 rakaat langsung, itu duduknya sekali, maka duduknya adalah iftirosi. Kemudian Al-Imam dari Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia mengatakan bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah, wa inna ma'at-tawarruku fit tasyahudil akhir min sholati fiha tasyahudan. Adapun tawarruk dilakukan pada tasyahud akhir dari sholat yang memiliki 2 tasyahud. Jadi kalau ada tasyahudnya 2, 1 iftirosi, 1 tawarruk. Tapi kalau 1, maka iftirosi saja. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam majmu' fatwanya, hadiyun Nabi SAW annahu yaftarishu fi kulli julusin illa fi tasyahudil akhirah. Zi at-tasyahudaini fayatawarraku. Bahasanya Nabi SAW memberikan petunjuk bahasanya beliau itu duduk iftirosi setiap duduk sholat.
Artinya duduk yang pertama itu mesti iftirosi, ya, kecuali pada tasawuf akhir kalau ada 2 tasawuf di dalamnya maka beliau tawarruk. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya yang bisa saya jelaskan. Tapi nek misal non aku mantep ya seperti biasa nih, pokoknya yang terakhir yo tawarruk, nggo subuh apa nek monggo apa. Artinya itu bagian dari pendapat yang jenengan pilih. Nah, adapun saya kalau ditanya ya jawaban saya ini. Dan sementara ini yang saya amalkan ini teman-teman. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, itu namanya fikih. Jadi ada pendapat yang memang berbeda dan di situ tidak perlu dijadikan sebab untuk rame-rame berusaha. Kemudian makanya sesat enggak ya. Artinya inilah pendapat. Misal kayak Al-Fatihah, Bismillah banter apa enggak, jarak atau enggak ya. Maka ketika kita kembali kepada dalil menunjukkan kalau Bismillahnya itu, kalau imami itu sir. Bahkan saya itu ngajar akidahnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia bahkan memasukkan dalam 9 poin itu ada 1 poin bahwasanya termasuk akidah kita adalah dalam basmalah Al-Fatihah pada sholat jahar itu adalah sir. Sehingga ketika misalnya dengan orang aku tetap tak banter ya monggo, itu bagian dari pilihan yang dengan pilih gitu. Tapi jangan sampai kemudian malah nyandai iki sing Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ini anti rakumu ini jujur maca Al-Fatihah. Nah, itu kan sudah masuk, sudah sentun. Atau kemudian mengatakan iki malah aliran tertentu kan, itu ya juga tidak tepat nih. Karena memang bahkan di dalam kitab akidah pun dikatakan yang benar itu sebenarnya itu ya. Tapi yang melakukan itu ya tidak usah nyalah sing banter, yang sing banter juga tidak usah nyalah sing pelan. Yang intinya kalaupun itu dipelankan dia tetap membaca insya Allah. Maka inilah fikih itu seperti itu. Beda nanti kalau akidah itu ya kalau A ya A, B ya B, ireng putih ya putih. Jadi tidak boleh kemudian berbeda. Misal kayak Allah di mana? Allah di atas aras, di atas aras. Gitu. Allah tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Gitu. Maka Allah itu di sana. Nih ada yang mau nanya soal sholat? Iya, monggo yang 10 menit nih. Mohon dijelaskan pada saat menjalankan sholat jamaah maghrib berangkat dari makmum jamaah. Kemudian ada makmum masbuk terlambat datang dan pada waktu berada dalam keadaan at-tahiyat atau tasawuf awal. Berarti rekan pertama belum dapat datang, kemudian takbiratul ihram terus langsung mengikuti duduk. Nah, kemudian kelanjutan untuk tahiyat yang selanjutnya maupun rekan yang selanjutnya mohon dijelaskan. Maghrib datang sudah tahiyat 1. Iya. Terus makmumnya? Ya, terus bagaimana selanjutnya itu? Makmumnya? Iya. Makmumnya datang, imamnya tahiyat 1. Imamnya tahiyat 1 kalau misalnya makmumnya pulang datang, imamnya pun lega, gitu. Maka saya yang pertama adalah takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Karena imamnya sudah duduk, Allahu Akbar, duduk. Ikuti imam tahiyat awal. Nah, tahiyat awal duduknya iftirosi. Imam selesai tahiyat awal kan berdiri, ya, kita ikut berdiri. Berarti kita dapat 1 rakaat. Satu tahiyat atau pertama itu? Tahiyatnya tahiyat 1 ikut, nanti kan ikut tahiyat yang kedua. Berarti kita dapat rakaatnya 1 tok gitu. Gitu. Cocok nggak kan sampai sini? Oke. Nah terus kita kurangnya berarti kan 2. 2 itu berarti kurangnya kan rakaat 1 dan 2. Gitu. Nah rakaat 1 ya seperti biasa. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, surat. Rakaat 2 takbiratul ihram, Al-Fatihah, surat. Nah, duduk tahiyatnya iftirosi atau tawarruk? Jawabannya adalah tawarruk. Nah, karena itu menjadi rakaat yang terakhir. Jadi tawarruk 2 kali. Ada? Terus itu kalau itu berapa kali tahiyat itu? Jadi kok 3 atau berarti tahiyat yang pertama ini bukan kehitung rakaat, terus tahiyat yang kedua, terus dia nambah 2 rakaat, 1
dia rakaat 1, yang kedua rakaat 2 dengan tahiyat yang akhir. Mengaten? Iya. Kalau itu maghrib, kalau yang tidak maghrib atau belum asar tidak masalah. Maghrib itu kan? Nggih niku. Kinten-kinten mengaten. Ya tiga tahiyat. Dan tadi di depan saya sampaikan 3 tahiyat berarti lumane dapat 3 kali. Alhamdulillah malah oke. Monggo, Mas. Beda dengan kita Sujud, nggih, pripun? Nggih. Nggih. Kita ayat sujud itu bacaan Jawa, ya Allah beliau kesehatan, ya Allah beliau apa? Bahasa Arab atau bahasa kita? Baik. Ada ulama yang berpendapat boleh pakai bahasa selain Arab. Cuman nek saya ditanya, saya lebih amannya pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena itu masih dalam rangkaian sholat. Lho, lah nek donga dengan hati yang kosong ora ketompo, nggih dongane mang pilih yang sesuai dengan jenengan. Makanya dalam fikih sholat ini nek saya sampaikan di mana-mana itu nek terkait doa sujud itu, saya biasanya berpesan mang titeni masalah jenengan niku napa. Nah, dari masalah niku napa mang padosi dungane. Misal utange akeh tur kokean. Nah, donga Allahumma qdi duyunana, Allahumma qdi duyunana, ya Allah lunasilah hutang saya, lunasilah hutang saya. Kan niku pendek gitu kan. Niku ya kudu dipadosi, kudu diapalke ya. Atau misal Allah dungane misal masalahnya adalah bermasalah dengan putranya. Ya ini kan ibu-ibu ya kula. Saya itu salah ngomong sama anak saya. Terus karena salah ngomong, anak saya tidak mau nyapa saya, cucu saya diambil, saya nggak pernah diterke lagi. Saya sedih bla 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 bla, gimana solusinya? Ya jane nek sing nanglet niku putrane nggih kula akan suruh ya kowe kudune njaluk maaf karo mbokmu, mbek mbokmu jane. Tapi nek kok ibuke niku anake mboten kepanggih ya kula nggih namung saged sanjen nggih jenengan cedhaki melih. Jenengan mungkin kirim WA napa dikirimi panganan napa pripun terus Bu niku sanjang kula nyedhaki ta lha nggih to kajenge rangket melih. Wah nek ngono ya sorry. Lah terus piye? Nah, kembali ke situ. Bisa juga ketika jenengan sujud itu kemudian bermasalah dengan putra gitu kan, anak ya. Jenengan bisa berdoa napa? Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Jadi sebenarnya masalah apapun niku udah dicari doanya. Niku sing paling pendek niku enten. Nah, cuman yang menarik meleh Pak Bu, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah beliau masih hidup. Dia itu mengatakan gini, nek nganti kowe iki bingung wis ndonga apa, ngomong bingung tenan, pokoke utang yo akeh, masalah karo bojo yo enek, karo anak enek, karo Pak RT enek, karo tangga enek, pokoke urip penuh masalah. Nek nganti bingung sak bingung-bingung ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun niku mawon wang-wang sulina. Ning nek niku jenengan nglampahi pas imaman paling nggih sagede setunggal to. Nah, nek jenengan kirang marem niku maka pas salat sunah. Lah salat sunah napa nggih kedah pas tahajud boten. Kalih ngentosi adzan iqomah saged niku diwaos. Pamela tenggene Masjid Mutakin dari Pak Rahmat niku enten bule Arab niku. Ya ini niku nek sujud suwe banget. Jadi dia masih berdiri salat. Kula dugi, dia sujud. Kula salat sunah, kula salat sunah rampung, dhek sujudnya rong rampung. Dadi wah dongane pol. Luar biasa, sujudnya suwe banget. Niku nek kon ngimame mungkin do demo ya. Suwe biasa sujudnya. Nah makanya di situ tempat kita, menapa istilahnya curhat pada Allah, mboten golek kuburan, golek petilasan, golek makam niki makam niku mboten. Nggih, ngoten nggih Pak. Pak Joko, napa Pak Joko? Saya bingung. Maghrib.
Pertama terlambat, dapat tahiyat pertama. Imam sudah satu. Imam rakaat kedua Tuh. ikut tahiyat. Iya toh Quran loh. Imamnya telatnya rakaat loro tadi loh. Jadi kan jenengan misal yang saya imami, jenengan dugi telat. Saya rakaat 2, jenengan berarti kan untuk tasahud pertama. Terus rakaat 3 jenengan untuk tasahud kedua. Terus apa boleh? Berarti kan ngutang loro. Oh, bingung. Kalau satu Satu piye? Saya tekoknya bingung loh. Oh, benar. Ayo sama-sama praktek. Bocil. Oh lah, malah sesepuh praktek. Aduh. Jenengan imam-imam itu. Nggih, jenengan imam itu. Rakaat kalih tasahud jenengan. Rakaat kalih tasahud. Nah, kula nembe dugi Allahu Akbar terus kula mandap enggak gitu. Sama karena imam diikuti lajeng jenengan ngadeg Pak Rahmat. Nah, ini kan rakaat ketiga loh. Nah, kula boten loh. Kok lenggah kalih kok iki lenggah 3 loh. Makanya Pak Joko bingung. Itu total dari kapan? Nah, terus dengan ruko. Nah, ruko. Terus intidal. Nah, sujud. Gitu. Nah, sujud di antara 2 sujud. Sujud malih. Nah, tasahud akhir. Gitu. Beliau salam, monggo. Nah, kula minggah kan utang kali, gitu. Setunggal, niki rakaat 1, terus singkat cerita nggih, sujud rampung, kula ngadeg kalih no. Nah, begitu kalih, kula lenggah, karena ini terakhir ya, tasawuf akhir. Cocok banget. Oh yang dua rakaat sudah tinggal dulu tak? Saya piye meneh iki? Lah kok iso? Siji kabeh ngomong bingung. Pak Joko sih piye Pak Joko? Sudah 2 kali kan selesai. Sama beliau. Nggih. Jenengan berdiri itu kan baru rakaat kedua. Yo orang aku lagi kok siji lho, ora loro. Lagi, tapi dapat 1 terakhir tadi yang rakaat ketiga. Berarti kurang 2. Yang kedua itu apa enggak duduk lagi enggak? Alah. Penjenengan maunya gitu. Nggih, nek ngeten kan inama julal imam itu utama, monggo Bapak lenggah. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, diikutinya kan tadi rakaat 3 sudah. Berarti kurang saya berapa? Nggih 2 rakaate cacahe. Ning rakaat pinten mawon sing dereng? Kedua dan 3. Boten, 3 kan sudah sama beliau. 1 dan 2. Dong boten maksudnya. Nah, karena saya sudah mendapatkan rakaat ketiga sama beliau, berarti yang belum kan 1 dan 2. Nah, tapi tidak saya pungkiri Pak, di dalam kitab Minhajul Muslim nih wonten klendu. Kalau nanti ngaos kali Ustadz Basiron pernah dengar dari Al-Madinah, itu guru saya, itu guru hadis itu. Nah, beliau itu memang mengajarkan ada 2 cara. Bahasanya nyaure 1 dan 2, atau yang ketiga tadi dihitung 1, jadi 2 dan 3. Kemudian, nah, makanya sudah mandi pimpin dulu Pak. Tagihannya bisa 4 kali gitu. Kalau makbul lah gitu. Kalau dihitung kalau jenengan lanjut 2, 3 toh, nah jadi 4. Tapi nek 1 dan 2 ya ketemunya cuma 3 kali ngoten Pak. Nggih, mekaten Bapak Ibu. Pripun? Biasanya itu ada yang Saya juga pernah diajari dua-duanya boleh. Cuman kalau
Buatan bingung nek kula kan tiganya sudah kan ini wajilah imam ini utama karena sudah, nah maka kurangi 1 2 gitu. Cuman nek jenengan pakai urutan 2 3 tadi dihitung 1, jenengan kudune itu enggak buatan tawarruk tapi iftirosi karena jenengan menganggap itu rakaat 1 gitu. Baru nanti rakaat 2 tetap iftirosi, rakaat 3 baru tawarruk. Jadi tasawufnya ping 4 dengan sanjang ya. Pun, itu memang khilaf ada seperti itu. Jadi mboten sah kaku-kakuan. Bapak Ibu rahmatullah Allah, wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan.